kepada bapak-bapak DPRD Kabupaten Kepulauan Aruk. Untuk itu, ibu-ibu masuk gereja. Ini dokumen, tulis. Tulis ibu benar-benar supaya tetap kita. Berarti dengan samsan bisa di sini. Jadi, rekan-rekan sekalian, adik-adik yang mau bergabung, yang mau perubahan di Kabupaten Kepulauan Aruk, gabung bersama kami. Kami gerakan rakyat kemerdekaan, gerakan rakyat hidup kemerdekaan nasional. Selamat pagi Kabupaten Kepulauan Aruk. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aruk yang kami cintai. Selamat pagi adik-adik yang adik-adik SMA, SMP maupun SD yang kami cintai. Kami turun jalan hanya dengan satu tuntutan. Harga sembako di Kepulauan Aruk harus diturunkan. Ketika BBM yang hari Kamis ditetapkan sidang Senayan Paripurna Jakarta ditunda 6 bulan kemudian, lagi-lagi BBM di Kabupaten bukan BBM, sembako di Kabupaten Kepulauan Aruk sudah naik dengan sangat meningkat melambung jauh. Ini adalah kegagalan dari dinas Deperida. Maka tuntutan kami ke Deperida dan BBM, kalau Deperida tidak bertanggung jawab, maka Deperida harus dicopot jabatan, saudara-saudara. Salam pembebasan. Salam pembebasan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin berorasi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Harga barang. Tonton, adik-adik tetap semangat dalam jalan perjuangan. Karena Bung Karno pernah berkata, perjuangan, keadilan, kesejahteraan tidak akan terwujud kalau tidak kita rebut. Untuk itu, saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk sambutlah dalam perjuangan kita. Salam pembebasan. Salam pembebasan. Salam pembebasan. Ya baik, terima kasih. Hari ini kebijakan pemerintahan SBY Budiono yang merancang untuk menaikkan BBM dan BBM 10%. Paripurna beberapa hari yang lalu, pemerintah telah menghasilkan, telah mencabut Undang-Undang APBN 2012 pasal 7 ayat 6A. Hari ini kami yang tergabung dalam gerakan nasional menolak sidang paripurna yang menghapus mengenai APBN 2012 pasal 7 ayat 6.a. Maka kawan-kawan, perlu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Aruk yang sempat hadir pada hari ini, bahwa yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aruk, pertama, harga BBM belum naik, tetapi bahan tembakau di Kabupaten Kepulauan Aruk sedang mengalami kenaikan harga. Maka dengan itu, kami meminta kepada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aruk, dalam hal ini kepada pemerintah sebagai fungsi
Rakyat akan mati seperti kata Eko Purwoto. Orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah. Karena apa? Karena biaya sekolah mahal. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Kornap, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas orasi politik yang disampaikan oleh kawan Afif. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain. Selamat siang, warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dan para posisi yang kami cintai. Para generasi penerus bangsa, kami di sini bergabung dalam gerakan rakyat untuk nasional. Ini kami hari ini membawa suara rakyat yang keluar dari lorong-lorong gelap, lorong-lorong yang sini, bukan cerita kita menang pemerintahan SBY Budiono yang tidak pro terhadap rakyat. Ya, ini adalah salah satu kebijakan daripada SBY Budiono. Saya hari-hari tahu, Bapak Ibu atau masyarakat tahu, ini adalah salah satu kebijakan yang sangat busuk. Kebijakan yang sangat busuk. Kebijakan SBY adalah kebijakan yang sangat busuk. Pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat. Saya ambil dari banyak orang di Kabupaten Kepulauan yang paripurna. Ketika harga BBM, rancangan undang-undang sesuai hasil rapat paripurna, bahwa undang-undang yang akan ditetapkan ditunda pada 6 bulan mendatang. Masyarakat yang berapa? Hanya 150.000.
tidak mempunyai tugas dan fungsi. Kepala diperintah ditaruh sarjana hukum. Apakah seorang sarjana hukum bisa dengan makhluk tentu masalah yang dapat kebetulan arus. Ya. Yang ketiga, ketika bapak saudara berjalan di tanggal, itu kalau tiap kali itu kalau kalian jalan di samping kiri, kalau dari sini, kalau dari kota dari kanan, kalian masih bisa jatuh. Kalau kita lihat di dalam kita menurut pasangan, tidak bagus, orang hidup makan, tidak ada kira mereka. Itu ada kira saja. Satu hari di Johor, 3 hari di Jakarta, 2 hari di Johor, 1 hari di Jakarta. Ini Maya. Yang keempat, fungsi kontrol daripada diberikan kita tidak sabar ketika di pasar pada ambulans. Ketika di pasar tempat berjalan tahu, dikahulnya pembantu, dikahulnya laki-laki pelajaran di Tarifah, tahun-tahun, jadi kalau itu sayur, makan bisa, makan sabun. Ini harus ditanyakan kepada kepala perintah, mana fungsi kontrolnya. Dari tugas kami turunkan pada kepala perintah, kita tunjuk kepada kepala perintah di mana fungsi kontrolnya. Kepala perintah. Pagi ini tanyakan dia. Kita tunjuk keluarkan kepada kita tentang harga kenaikan harga barang yang ada di dalam kepala tahu. Ini memang ada perda yang mengatur tentang kenaikan harga ini. Ini kenaikan BBM ini mempengaruhi seluruh dimensi yang berupa. Salah satunya pendidikan kita akan bahar. Percaya kita sekolah sampai kita perguruan tinggi kapanpun, kita adalah generasi penerus terbaik hutang. Turunkan harga barang sembako. Namun dari kata demikian kita adalah generasi terbaik hutang. Karena hutang-hutang yang ini perlu dilunasi oleh diri Mulyono dengan 1.000 yang memberikan harga diri untuk menutupi untuk masuknya moderasi mengambil hasil alat daripada Indonesia mengeluarkan memproduksi dan menjual kembali dengan harga yang mahal. Ini adalah salah satu kebijakan SBY yang tidak pro terhadap rakyat. Pemerintahnya tidak pro terhadap rakyat. Adik-adik, jangan kaget ketika ibu hanya memberikan Rp5.000 untuk beli ke sekolah dan pulang jalan kaki. Ini adalah salah satu kebijakan juga. Ketika harga BBM meningkat, harga angkut, harga ojek juga pasti meningkat. Dan saya sarankan kembali ke pasar, kita pulang dari sini sampai ke pasar naikkan harga sayur. Kalau memang tidak ada perda yang mengatur, kenaikan harga barang tidak ada perda yang mengatur. Untuk itu kita lakukan harga sayur ini kita. Teknologi kalau tidak memilih maka saja makan rumput. Kalau pemerintahan, kalau kepala tidak sakit, dan barang-barang juga sakit. Nah ini pemerintahan yang berasa saja sehingga tidak pro terhadap rakyat, apalagi yang di bawah-bawah. Ini adalah pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat. Dari tuntutan kami hari ini, kami akan menuju sampai pemerintah untuk kepada kepala pemerintah keluarkan catatan-catatan mengenai fungsi kontrol harga barang di Kabupaten Pegunungan yang tidak meningkat. Untuk itu, kami lanjutkan dengan Polres
ini Partai Rakyat Demokrasi, perwakilan kenakan pasal 33. Dalam hal ini kami menyikapi persoalan kenaikan harga BBM yang kemarin-kemarin berani sidang dalam sidang paripurna, justru hasil paripurna tidak sedikit pun menyentuh persoalan-persoalan rakyat, malah menambah salah satu pasal 7 ayat 6.5 justru BBM akan naik pada tahun 2012. Nah, poin ini yang nanti berbelok kepada pihak asing, di mana beberapa perusahaan asing yang telah menguasai hampir dari hulu hingga hilir akhirnya kita, sehingga SD dengan sistem yang pro terhadap liberalistik mengarah kepada mereka, jika hasilnya mengarah kepada neoliberal. Lalu yang kedua, harga BBM belum naik, harga sembako Kabupaten Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Riau, sudah naik begitu cepat. 1 hari naik 1.000, 2 hari naik 5.000, 3 hari naik 10.000. Harga barang ini ditentukan oleh pemerintah, apakah swasta ataukah partai, tokoh-tokoh partai, ibu-ibu. Harusnya kan dari pemerintah. Nah, supaya ada kesetaraan harga. Jangan dijual 120.000, di sebelah 220.000, sebelahnya lagi 270.000. Nah, lalu kami minta kepada kepala daerah agar segera mengeluarkan data-data terkait harga barang pasar agar rakyat asli tahu harga sesungguhnya. Yang kedua, tentunya gini, ketika BBM naik, kawan-kawan kita yang sedang mencari hasil alam di laut datang menjual hasil komoditinya, dimainkan harga turun 50%. Nah, ini sebenarnya permainan untuk memonopoli pasar harus kita, terjadi liberalisasi pasar. Maka kita minta kepada Deperindak, Kepala Dinas Deperindak harus bertanggung jawab kepada masalah-masalah ini. Selama ini Kepala Dinas hanya turun ukur timbangan dan indeks harga barang. Tapi sudah mendapat laporan-laporan daripada masyarakat, termasuk masyarakat yang kami bawa hari ini. Hari ini kami bawa masyarakat kita pasti dalam kesempatan membawa masyarakat Kepulauan Riau menuntut hak mereka. Kita dari sini, kita akan ke Deperindak dan DPR. Kita tuntut DPR agar segera membahas anggaran dalam membahas yang sedang susah karena mempengaruhi pendapatan ibu-ibu penjual sayur. Lalu mungkin itu orasi dan saya melihat pada korban. Salam pembebasan untuk demokrasi.
Hari ini kami bersama-sama dengan ibu-ibu yang sedang berjual di pasar untuk menjalankan upaya salah satu kepala dinas Samarinda yang tidak mampu untuk memberikan kepada kinerja seorang pemimpin Kabupaten Kepulauan Maru. Yang kedua, hari ini kami akan menuju ke gedung DPRD untuk mendengarkan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kita, contohnya seperti pasar, jembatan pasar, ibu-ibu yang selalu menjual di pasar itu saya kenapa ingat juga dari para anggota DPRD tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan terjadi di Kabupaten Surabaya. Untuk itu, kawan-kawan rekan Prisat, jangan jadi titik semangat. Ambil berita, kita baca Ratna, pernyataan sikap nomor 015 dari Marti sikap tentang MMP dari B dari 4 tahun 2012 olah ganti paripurna SD Bujono layak kepentingan layak diberikan turunkan harga barang laksanakan pasal 33 1945 dan pemerintah untuk menambahkan subsidi BBM 3 bulan pada hasil paripurna DPR Republik Indonesia pun malah membelok ke arah kaum liberal. Makanya DPR malah memutuskan APBN dalam waktu 6 bulan ke depan menyepakati perubahan pada Undang-Undang APBN tahun 2012 pasal 7 ayat 6A. Jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia mengalami fluktuasi 15% dari asumsi Undang-Undang APBN, maka pemerintah tak menaikkan BBM untuk menyelamatkan APBN. Logika tersebut sama sekali tidak menyentuh pada upaya perlindungan kebutuhan penumpang rakyat. Dan persoalan krisis energi rakyat Indonesia, pemerintah memastikan program pembatasan BBM subsidi diterapkan secara bertahap. Wilayah Jawa, Bali, Pertanda Abis, lalu ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pemerintah sudah satu suara pembatasan BBM bersubsidi katanya untuk mengamankan anggaran negara. Selain itu, pemerintah merasa langkahnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai
mengenai APBN 2012 yang mengamanatkan pengetatan konsumsi BBM seperti biasanya kenaikan minyak dunia yang mencapai 100 US dollar per barel dituding akan membebani anggaran subsidi BBM yang hanya dipotong sebesar 80 US dollar per barel. Menemanya kurs rupiah terhadap dolar meningkatkan kurs BBM akibat bertambahnya jumlah kendaraan transportasi juga menjadi alasannya. Kita dapat dipastikan bahwa alasan-alasan klasik itu akan dipakai pemerintah sebagai dalih yang mengatakan kalau subsidi BBM itu membebani APBN. Menurut pemerintah yang ditanggung konsumsi BBM subsidi premium itu memberikan anggaran baik yang setiap tahunnya mencekik APBN. Di sisi lain, pemerintah juga gagal untuk memberontak pokok anggaran belanjanya sebanyak 61% APBN dihabiskan untuk belanja rutin aparatus negara dan hanya 14% digunakan untuk anggaran subsidi rakyat. Pemerintah selalu mengatakan jenis subsidi yang diterima oleh rakyat sebagai beban negara, akan tetapi subsidi pemerintah kepada setiap warga sebagai paket boleh yang menentukan daya. Padahal pemerintah SBY juga menggunakan ekonomi Indonesia yang berada di 90% dengan pendapatan berwajib contoh PDB naik sebesar 9.900 triliun pada tahun 2012. Lantas, apa semua persamaan PDB yang puja-puja itu jika negara selalu menyatakan dirinya membebani wajib ini? Ya, apa yang dikatakan oleh Lex Prieto, pakar keuangan dunia di Profit Station Amerika Serikat, bahwa tingkat PDB Indonesia yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam tidak mencerminkan negara-negara eksportir dan juga
biaya transportasi, dan sebagainya, dan lain-lain. Apalagi pemerintah memang pintar begitu. Kalau rencana pemangkasan subsidi BBM pada April nanti bertepatan dengan masa panen petani dan deflasi, atau data harga barang stabil atau turun dan nilai uang bertambah. Dengan begitu, maka proses dan gejolak sosial diperkirakan tidak keluar. Di sisi lain, jika sudah untuk ketinggian tadinya, pemerintah kembali akan menaikkan harga siaran dan listrik. Rencana kenaikan ini menurut Menko Perekonomian antara jasa sebesar 10%. Ada beberapa alasan yang dikatakan pemerintah terkait rencana ini. Pertama, kenaikan harga TDL dianggap akan mengakibatkan pembengkakan subsidi listrik. Kedua, kenaikan TDL untuk memaksimalkan persoalan dan kualitas layanan. Ketiga, mendorong elektrifikasi 100%. Namun, alasan pemerintah berbeda. Untuk menurunkan isi harga listrik, dalam popularitas dan mencegah kemarahan buat rakyat. Sebetulnya, rencana pemerintah menaikkan harga TDL pada April 2012 adalah bagian tertunda untuk melakukan liberalisasi terhadap PLN. Dengan penjelasan di atas, kami menyatakan, satu, cukup sudah bagi pemerintahan SBY Budiono untuk menggadaikan kekayaan alam. Dan saatnya bagi kita untuk kembali memperjuangkan cita-cita proklamasi dan melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua, mencabut semua produk undang-undang berbau neoliberalisme di undang-undang minyak dan gas, undang-undang ketenaga listrikan, undang-undang minyak mineral dan batu bara, undang-undang penanaman modal asing, dan lain-lain, dan lain-lain. Tiga, sudah saatnya bagi rakyat untuk menyatakan penolakan terhadap hasil paripurna yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan harga bahan bakar, minyak atau BBM, dan dasar listrik atau TDL. Siapapun dapat terlibat bersama gerakan rakyat untuk kemerdekaan nasional, gerakan anti perlawanan, dan kesehatan penguasa. Berindak, segera mengeluarkan data harga sembako guna diperlihatkan kepada rakyat dan melakukan sistematisasi pasar bebas di Kepulauan Aru atau liberalisasi pasar. Pasalnya, BBM masih ditunda kenaikan selama 6 bulan ke depan, atau tidak, Kepala Deperindak dicopot jabatannya. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, kerakyatan, berdaulat, mandiri, dan modern. Kiranya Tuhan selalu menyertai perjuangan kita. Cukup 3 April 2012, bangun Persatuan Nasional ketika di PDIP, Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional, Gerakan, Boykot Ketua BEM Darul Asiansi Perwakilan Penjual Sayur, Boykot Ketua SKLMD, Rahman Manap Tasiu Ketua KPK PRD. Jadi dulu. Rapikan berikan dan kita kembali ke kantor representasi.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBY macam yang tidak pro terhadap rakyat. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kami tergabung dalam gerakan. Go, pegang kamera dulu. Jalan ini muka. Nah, itu video. Hari ini kami tergabung dalam gerakan. Jangan sulonggar. Jadi mau permisi. Hari ini kami akan kita terhindar menuntut kesejahteraan itu perlu dulu. Jangan sulonggar. Penghutang data-data harga barang. Jangan kau tahu buru bete. Hah? Maju terus pantauan dulu. Semangat kawan-kawan kita berikan bergerak. Hari ini kita akan menuntut kesejahteraan. Laksanakan pasal 33. Terima kasih. Kawan-kawan tidak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami yang tergabung dalam gerakan nasional sedang menyatukan satu persepsi masalah politik untuk menolak Selesai sudah. kebijakan pemerintahan SBY Budiono yang merancang undang-undang kenaikan BBM dan THR 10% dan menolak dengan tegas karena kebijakan pemerintahan SBY Budiono adalah salah satu kebijakan yang membunuh rakyat. Dani.